Salam selamat pada kita semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya menonton channel Kalam Kahuripan. Saya doakan rejeki dan kebaikan akan selalu Anda dapatkan. Di episode kali ini membahas hidup monoton dan rejeki seret yang membuat gelisah dan jauh dari pertolongan Tuhan. Yang pertama, penyebab rezeki seret dan hidup monoton. 1. Syirik merupakan kebiasaan jiwa manusia yang mengharap sesuatu apapun selain pada Tuhan, padahal jelas bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang tidak ada energi apapun bisa melampaui kehendak Tuhan. Seseorang dengan jiwa suka bergantung pada selain Tuhan maka bagaikan debu yang ditiup angin kencang. Solusinya, mulai sekarang juga biasakan selalu bergantung dan menaruh harapan apapun cukup kepada Tuhan. Dan selalu berdoa meminta petunjuk agar dimudahkan dalam segala kebaikan hidup kita termasuk meminta dimudahkan dalam mendapatkan rejeki yang halal. Yang kedua, kufur nikmat. Inilah akibatnya jika manusia tidak mau belajar mensyukuri nikmat yang bahkan kita tidak memintanya namun selalu Tuhan berikan kepada kita. Manusia yang masih memiliki sifat sok, seperti sok pintar, sok merasa mulia, sok merasa selalu bisa melakukan banyak hal tanpa mengedepankan Tuhan dalam hidupnya, bisa dipastikan rezekinya makin tambah usia makin tambah seret karena sudah tertulis dengan jelas siapa yang susah beramal syukur pada nikmat tidak akan ditambah kenikmatan hidupnya. Apalagi ditambah punya kecenderungan menawar dogma aturan agama yang berlaku, seperti sudah tahu aturan rejeki kuasa Tuhan namun berusaha mencari pembanding yang jelas-jelas tidak pernah didapati manfaatnya secara berkah dan nyata. Yang ketiga, kikir atau pelit, sifat manusia yang perlu dihindari agar kita tidak termasuk golongan pelit, yaitu sifat takut berkurang, takut merugi, takut belum sesuai, seperti selalu merasa rezekinya sedikit sehingga takut sekali bakal habis kalau diamalkan ke orang yang membutuhkan, dan nyaman menunda berbuat sedekah atau menunggu kaya baru sedekah. Saya pastikan jika masih ada ruang seperti ini di hidup kita, maka kita tidak akan bertambah sejahtera di kemudian hari, karena ada kewajiban bersedekah di setiap rejeki yang kita dapatkan walau Rp1.000. Sifat pelit lainnya seperti tidak mau membantu orang dalam kebaikan berbagi ilmu dan tenaga. Sifat seperti ini akan membuat kita hidup bermasyarakat menjadi monoton dan tidak banyak bersilaturahmi kepada orang-orang sekitar dan bahkan menyebabkan mudah berburuk sangka pada lingkungan sekitar. Inilah salah satu yang menjadikan rejeki makin hari makin susah didapatkan, karena sifat penakut dan tidak mau berkorban. Padahal kesejahteraan hidup digapai dengan pengorbanan, terutama diniatkan semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan. Sifat pengecut juga menjadi biang masalah hidup mengalami pasang surut rejeki bahkan cenderung seret karena kurangnya rejeki untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sifat pengecut yang wajib di-skip dalam hidup kita adalah, suka merasa paling benar, punya kecenderungan suka menilai orang lain, sehingga tidak fokus menggali potensi diri sendiri dan memperbaiki amalan-amalan yang harusnya dikerjakan secara mandiri agar perubahan nasib dan hidup menjadi lebih baik. Orang pecundang suka menyalahkan orang tanpa sebab, merasa sok benar sendiri, mengharapkan orang lain berbuat baik, namun diri sendiri tidak melakukan kebaikan hingga menjadi panutan dalam hidup yang lebih baik. Orang-orang memiliki sifat pengecut pasti mudah mendapatkan nasib buruk, salah satunya rejeki akan seret dan selalu merasa kurang, sehingga tidak mampu memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Penyebab rejeki seret keempat, suka makan makanan haram. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita selalu usahakan agar kita mendapatkan rejeki dengan cara yang baik, yaitu, tidak korupsi, tidak zolim, tidak riba, tidak menipu dan merugikan orang lain, tidak mencuri. Hal-hal ini yang sekarang mudah sekali dijumpai pada masyarakat zaman sekarang, dan menjadi tren dungu yang dibangga-banggakan sejatinya tahu haram namun tidak mampu menolaknya jika tiba-tiba mendapat kesempatan menerima rejeki haram. Padahal seperti ini yang pasti bakal menyumbat rejeki menjadi makin seret di kemudian hari. Solusinya jika kita terlanjur termasuk golongan pemakan makanan dan minuman haram, bersegera mengingat Tuhan untuk meminta pengampunan dan meminta agar saat ini diberi petunjuk untuk mendapatkan rejeki halal dan tidak menyiksa diri sendiri. Yang kelima, terlalu memikirkan duniawi. Banyak orang terjerumus dalam gemerlap dunia, seolah diri sendiri harus bisa mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Hal semacam ini terjadi di sebagian besar orang yang terjerat hawa nafsu keinginan yang sejatinya sudah memiliki ketentuan yang berbeda-beda takarannya ketika manusia sebelum lahir ke dunia. Mengapa kita mudah sekali menginginkan kenikmatan yang didapatkan orang lain? Hal ini tidak salah karena tabiat sejati manusia diciptakan memiliki hawa nafsu. Yang jadi masalah adalah jika kita selalu berpikir dan berfokus pada keinginan duniawi saja. Bahkan merasa dunia harus didapatkan dulu apa yang jadi keinginan,
sejatinya tugas manusia hidup di dunia salah satunya hanya untuk beribadah kepada Tuhan, yang merupakan satu-satunya fokus utama untuk mendapatkan kemudahan dalam rejeki adalah beribadah kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan saja dan selalu beramal sesuai perintah Tuhan. Namun banyak dari kita yang masih merasa selalu ada cara atau akal untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan di dunia, dengan mencoba berbagai cara yang didapat dari suatu kaum dan ras-ras dari berbagai negara yang ada di dunia saat ini. Namun sejatinya mendapatkan rejeki yang cukup untuk diri kita bukanlah cara-cara tertentu yang rumit, cukup dimulai dengan meminta kepada Tuhan kita, karena rejeki, mati dan jodoh itu kuasa Tuhan, dan harus kita minta langsung dan berharap kepada Tuhan saja, bukan mengharap kepada selain Tuhan. Contoh yang mungkin terjadi di sekitar kita, adanya orang yang mudah sekali mendapatkan rejeki dan keinginannya, dan ada juga yang sulit sekali mendapatkan rejeki apalagi rejekinya kurang untuk mencukupi kebutuhan walau sudah merasa bekerja lebih keras. Ini adalah indikasi fakta bahwa sejatinya manusia hanya ditugaskan usaha sebisanya, belajar dalam kebaikan bersama dengan manusia lain dan yang utama selalu berdoa meminta kemudahan rejeki yang berkah dan cukup untuk kebutuhan. Jika masih ada manusia yang menawar bahwa rejeki bukan kehendak Tuhan maka rasakan sendiri apa hasilnya. Apakah benar-benar cukup atau terasa sesak dan kurang rejekinya? Tulis pada kolom komentar sebab-sebab orang sulit mendapatkan rejeki sesuai pengalaman, dan solusi Anda ketika sudah mulai dimudahkan mendapatkan rejeki. Terima kasih sudah menonton channel Kalam Kahuripan, sampai jumpa di video berikutnya. Saya selaku penulis naskah video di channel Kalam Kahuripan ini pamit undur diri. Doa saya semoga Tuhan memberikan semua kebaikannya pada diri kita yang lemah ini. Subscribe channel Kalam Kahuripan agar terus berkembang dan selalu menerbitkan konten-konten tentang cara-cara mensyukuri hidup. Salam selamat untuk kita semua.